Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul siyam syahrul mubarak syahrun fihi lailatul khairu min alfi syahr. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Masyaallah muslimin, jamaah sholat isya hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah dan qudwah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah sekalian, di akhirat nanti cuma ada dua tempat saja. Manusia itu nanti secara garis besar itu akan menempati dua tempat saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan besar orang-orang yang masuk ke dalam surga dan segolongan besar lainnya masuk ke neraka. Jadi di akhirat nanti itu hanya ada dua terminal akhir, surga atau neraka. Kita bicara surga aja lah, yang akhirat. Kalau bicara neraka serem. Surga itu kata Nabi mi'atu darajah, yang 100 tingkat, 100 derajat. Satu tingkatnya dari jauhnya dari satu surga ke tingkat surga berikutnya sama sejauh dari bumi ke langit. Sementara langit belum pernah ada seorang antariksa pun yang menjajakinya, belum pernah. Neil Armstrong baru sampai ke bulan, itu pun bulan bukan di langit. Demikian orang-orang menjelaskan bahwa begitu jauhnya langit itu seperti apa yang kita lihat biru. Yang biru di atas itu dikatakan langit. Apa benar begitu warnanya? Itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut melahirkan warna biru. Atau pendapat lain itu adalah titik pandangan manusia yang terjauh. Itulah dia langit. Di dalam Al-Quran misalnya kita lihat terpampang Al-Quran terbuka di depan imam. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita agar bersegera menuju ampunan Allah, menuju ampunan Tuhan, dan surga seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menggunakan samawat. Samawat itu adalah bentuk jamak dari sama'un. Di lain ayat sab'a samawat disebutkan 7-nya. 7 lapis langit. Surga luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dengan harapan saum yang kita lakukan ini
Di ujung ayatnya la'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, maka janji Allah bukan hanya surga akhirat sebenarnya, surga dunia pun juga akan diraih kalau benar takwa. Oleh sebab itu, yang paling kita harapkan adalah surga di akhirat nanti. Karena bagaimanapun di dunia ini sifatnya sementara, tidak kekal, apalagi abadi. Sementara surga di akhirat itu kekal dan abadi. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha sudah cukup. Tapi Allah menggunakan abada. Kenapa? Karena tidak ada batasan waktu. 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Kalau masih ada angka berarti ada batasan. Sementara khalidina fiha abada tidak ada batasan. Jadi rugi sekali manusia. Sangat dangkal pikirannya kalau tidak punya cita-cita selamat di akhirat dan masuk surga. Di bulan Ramadan ini Rasul mengajarkan agar kita senantiasa memohon kepada Allah maghfirah, ridho dan surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ridho dan surganya. Orang yang masuk surga pasti dapat ridho Allah. Kalau orang dapat ridho Allah, bisa dipastikan dia juga akan masuk surga. Sekali lagi, surga bertingkat. Yang mati syahid pun mereka berbeda-beda kelasnya. Secara umum ada surga kelas VIP, istimewanya. Surga itu namanya Firdaus, Jannatul Firdaus. Bisa dibaca di awal surat Al-Mu'minun, surat ke-23 sampai ayat 11. Apa saja tiket bisa masuk ke surga Firdaus itu, atau sebab-sebab orang bisa masuk ke surga Firdaus, ternyata ada beberapa. Di antaranya orang-orang yang memiliki sifat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Kalimat aflah itu bentuk past tense. Kata kerja bentuk lampau, namanya fi'il madhi. Kemudian diawali oleh kon, itu menunjukkan tekanan, benar-benar pasti. Demikian dalam gramatikal bahasa Arab. Dan itu akan berlangsung bukan hanya dulu, generasi dulu, sekarang sampai akhir. Itu kalimat ya, bentuk past tense kalau diawali kon. Belum dikerjakan, tapi kalimatnya sudah. Qad qamatis sholat, telah didirikan sholat. Sudah belum sholatnya? Belum. Baru mau sholat. Itu qad qamatis sholat, qomat. Qad ja'akum dan seterusnya. Demikian rumus dari gramatikal bahasa. Qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang akan memperoleh keberuntungan itu? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Ini kalau secara teori gampang, tapi prakteknya agak sulit. Walaupun susah, tetap ada sholat kerjakan. Sejauh mana kita bisa khusyuk? Jarang yang bisa sampai full 100% khusyuk. Sayyidina Ali pernah dites oleh Nabi, bisa nggak sholat 2 rakaat dengan khusyuk? Insya Allah bisa. Kalau kamu bisa sholat khusyuk, sholat 2 rakaat dengan khusyuk, aku akan beri hadiah. Disebutkan tuh sholat. Begitu dilakukan, di sujud terakhir dia terbayang, kayaknya yang mau dikasih hadiah
saya ini ya, kalau ditanya mau yang mana, yang hijau aja. Sorban Nabi punya beberapa sorban, di antaranya ada sorban yang warnanya hijau dari Yaman. Nah, Ali mengharap itu. Yang mana sorbannya yang hijau aja lah. Belum nengok sudah yang hijau. Kata Nabi, kamu nggak usul. Iya, Rasulullah. Susah, ya. Sahabat itu semuanya jujur, ya. Lain dengan kita, gitu. Enggak, saya khusyuk, baik kan, kita begitu tuh. Kalau sahabat enggak, kalau iya. Dan hebatnya lagi orang Arab itu dia punya kelebihan kejujuran. Ketika Sayyidina Ali itu diperintah untuk menempati tempat tidur Nabi, ketika pemuda-pemuda Quraisy yang sudah disiapkan untuk membunuh Nabi, mereka mengepung rumah Nabi. Sebelumnya Nabi menugaskan dia tidur di tempat tidur saya. Dan Ali tidak komen apa. Ada apa? Kenapa? Tidak. Pokoknya siap ya. Kira-kira tahu nggak? Enggak, pokoknya siap aja. Padahal resikonya nyawa. Singkat cerita, begitu malam, ya, didobrak pintunya. Kemana Muhammad? Kenapa kamu ada di sini? Kata Ali, nggak tahu. Coba kalau orang kita, begitu dia nyari sasaran, ya, kemudian yang ditemukan orang lain di tempat itu, pasti orang itu jadi ban serep. Kalau sampai tidak ditunjukkan di mana keberadaannya, kalau orang kita itu main tangkap aja, urusan nanti di kantor. Tanya dulu, yang benar pun diproses jadi salah. Kejujuran orang Arab, begitu dia ketemu Ali, kenapa kamu di sini? Ya saya dari sore di sini. Kemana Muhammad nggak tahu. Akhirnya dia udah dilepas saja, nggak dia ngapain. Selalu yang diburu, yang dicari bukan sasarannya. Itu diantaranya kejujurannya dan mengistimewakan tamu, yang kelebihan orang Arab itu. Jangankan tamu biasa, jangankan tamu Allah. Siapa tamu Allah? Tamu Allah itu jemaah haji, jemaah umroh itu tamu Allah. Mereka luar biasa menyambutnya. Terlebih di bulan suci Ramadan, subhanallah. Masyarakat muslimin, kembali lagi ke awal, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi syarat mutlak untuk bisa meraih surga Firdaus adalah iman. Iman. Berikutnya adalah sholat khusyuk. Apa itu khusyuk? Sebagian ulama membuat definisi khusyuk itu ialah tarkul ghair li ajlil amal. Meninggalkan yang lain, fokus kepada satu pekerjaan. Kalau sampai sholat, fokus, konsentrasi. Itu mana khusyuk. Di samping juga khusyuk itu memang tempatnya di hati. Tapi kalau hati sudah khusyuk, maka anggota badan juga ikut khusyuk. Insya Allah. Kalau hati tidak khusyuk, maka anggota badan juga ikut. Karena dia merupakan komandan. Komando dari semua anggota badan kita itu adalah segumpal daging, kata Nabi, yang ada di tubuh manusia. Apa itu? Wahyal qalb, yaitu adalah hati. Kalau hatinya khusyuk, insya Allah khusyuk. Sebelum sholat nyari kunci, nyari dompet nggak ketemu, mana-mana. Begitu Allahu Akbar, dapat serakaat, datang bisikan. Tadi itu kamu kan naruh kunci di depan tuh, dompet. Ingat ya waktu sholat, apa yang terjadi? Kalang kabut itu. Sholatnya sudah nggak khusyuk lagi. Kenapa? Kalau lama-lama saya sholat geratakin orang. Nah, itu coba. Setan itu tidak berhenti menggoda. Hatta di dalam sholat dibuat was-was gitu. Sampai seringkali kita lupa rakaat. Berapa rakaat? Iyalah. Sholat di atas sajadah, hatinya melayang di mall. Enggak khusyuk namanya, ya kan? Apalagi menjelang Idul Fitri, kita mikirin mudik aja itu. Khusyuk sholat, susah khusyuk.
Diusahakan. Sholat ya sholat, nanti habis sholat berpikir ini jangan dibawa-bawa ke dalam sholat. Tinggalkan yang lain, ya, hanya fokus kepada sadar sedang berdiri, sedang rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Sadar, kan ada sadar. Banyak yang tidak sadar itu, lagi ngapain misalnya ini? Dia posisi rukuk nggak sadar, ya. Duduk di antara sujud sampai bingung, rakaat beberapa. Ya mas sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan diusahakan ya terus supaya kita nilai ibadah kita besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya, syarat untuk bisa masuk di Jannatul Firdaus itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang meninggalkan perbuatan yang lago. Lago itu sia-sia. Main game, berjam-jam main game. Kalau udah bukan game, asiknya gimana? Enggak tua enggak muda itu. Kalau sudah kena permainan itu, nongkrong, ya ngobrol, kalau itu nggak jelas. Buang-buang waktu lagu, tinggalkan lagu itu. Disuruhnya di bulan suci Ramadan ini banyak-banyak kita beribadah. Dia boleh dia, tapi kan zikir, ya. Zikir itu bisa dalam hati, bisa dilafalkan. Subhanallah, alhamdulillah. Sekali subhanallah, Allah akan menanam sebuah pohon di surga. Sekali baca subhanallah, kalau 100 ya 100 pohon. Mudah, kata Nabi, mudah diucapkan tapi berat di timbangan akhirat nanti. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak, ya. La ilaha illallah, perbanyak sholawat. Inna awlan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum 'alaihi shalah. Orang yang paling istimewa, mulia di akhirat nanti orang yang banyak bersolawat kepada Nabi katanya. Orang yang banyak membaca sholawat atau bersolawat kepada Nabi. Sekali sholawat dibayar 10. Sekali membaca Al-Quran 1 huruf itu Allah akan membayarnya 10. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan itu kelipatannya bisa 700 kali lipat. Subhanallah. Kita lanjutkan, ya, apalagi yang akan menjadi syarat untuk bisa masuk ke dalam Firdaus itu kata Nabi walladzina hum lizzakati fa'ilun. Tunaikan zakat. Zakat standarnya 85 gram emas. Adapun harga atau nilai sesuai dengan pada saat itu dikeluarkan. Kecil, cuma 2,5% saja itu. 1 juta, 2,5% cuma 25.000. Ya tapi uangnya 1 T. Ya. Apalagi kalau 300 triliun, berapa itu? Zakatnya 2,5% banyak itu. Jamaah sekalian yang saya muliakan. Di zakat di sini ada 2 mufasir. Mufasir berpendapat yang dimaksud zakat di sini bukan zakat amwal, bukan zakat mal, tapi tazkiyatun nafs, zakat jiwa. Jiwa harus dibersihkan. Sebagaimana dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Ya, di situ maknanya adalah tazkiyatun nafs. Atau dalam surat As-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi di sini ada 2 pendapat. Apakah salah? Bisa benar dua-duanya atau bisa benar salah satunya. Wallahu a'lam. Yang penting zakat ini adalah tidak bisa dipisahkan dengan sholat. Sampai-sampai Abu Bakar memerangi satu kelompok orang yang menahan zakat. Ada sekelompok orang menahan zakat, ditanya kenapa? Nabi sudah wafat, Rasulullah sudah meninggal, buat apa bayar zakat? Kemudian Abu Bakar menyiapkan pasukan, besok saya serang, saya perangi. Ya mas, saya melihatkan bagaikan 2 sisi mata uang. Setiap Allah memerintah sholat pasti dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat.
dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang yang rajin sholat tapi tidak zakat, padahal dia hartanya sudah sampai nisab, maka dianggap dia tidak sholat. Alhamdulillah, jamaah sekalian. Dan momen yang paling hebat adalah di bulan Ramadan kita mengeluarkan harta, baik itu zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Semua itu merupakan amal-amal yang luar biasa. Allah akan melipat gandakan pahala. Walladzina hum li zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Berikutnya orang yang bisa menjaga, memelihara kemaluan dirinya, kehormatan dirinya, menjaga kemaluan. Ini Allah menjelaskan illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangannya. Azwaj itu bentuk jamak dari zauj, pasangan. Tapi yang dominan adalah laki-laki. Maka terhadap istri, dan mereka memelihara, menjaga kemaluannya kecuali kepada pasangannya atau kepada istrinya atau budak-budak yang mereka miliki. Sudah tidak ada perbudakan. TKW, tenaga kerja wanita, itu bukan budak. Tapi sebagian orang Arab masih menganggap ini budak, saya kan beli. Salah, tidak ada, sudah dihapus. Kapan dihapusnya? Ketika beliau melaksanakan ibadah haji, namanya haji wada, haji perpisahan. Disitulah diantaranya penghapusan perbudakan. Jadi tidak ada lagi perbudakan, karena manusia itu sama dalam pandangan Allah. Yang paling mulia di sisi Allah bukan orang merdeka, bukan orang kaya, bukan yang punya jabatan, tapi inna akramakum indallah atqakum, yang paling takwa. Memang ada budak-budak yang takwa banyak, oleh karena itu lebih mulia dia daripada orang yang merdeka. Barometernya adalah takwa. Faman ittaqa wara'a dzalika qaula idamul adil. Barang siapa yang mencari di balik itu, ada orang-orang yang mencari pelampiasan, homoseksual, LGBT, penyimpangan tuh, ya, lesbian, dan lain sebagainya. Ini semuanya pamanit tatu warohatan, bahwa ikan adil. Kalau mereka mencari di luar itu, maka mereka ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian satu lagi, walladzina hum bi amanatihi wa ahdihim ra'un. Dua, apabila mendapat titipan amanat, amanat ini ada dua macam. Allah memberi amanat kepada kita, baik itu berupa panca indera ini amanat. Amanat titipan harus digunakan sebaik-baiknya. Kalau nanti yang nitip, ya, yang amanat itu mau mengambilnya tidak utuh, maka dia bertanggung jawab. Sama saya ditipin HP, wah ditip HP. Memang ada orang nitip HP, ya ada aja. Pokoknya nitip barang. Begitu mau diambil rusak HP-nya. Gimana itu kira-kira? Ya, kita marah, ya kan? Dititipin pun nggak amanah. Itu contoh kecil saja. Jadi amanah-amanah yang Allah berikan, atau kita juga sering dikasih amanah oleh orang lain. Jabatan itu amanah, ya. Jabatan itu amanah. Menyanyiakan amanah berarti khianat. Khianat itu dosa besar. Kemudian janji, kalau berjanji tepati, karena janji adalah hutang. Al-wa'du dainun, janji itu hutang, tidak dibayar di dunia, ditagih nanti di akhirat. Kalau urusannya akhirat panjang, repot urusannya. Bereskan di dunia dulu, baru nanti pulang ke akhirat. Kalau masih ada sangkut bau, bereskan di dunia. Jangan sampai ada ganjalan-ganjalan, ya, sangkutan-sangkutan. Orang-orang yang ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saya maju ke medan perang, gugur sebagai syahid, apa masuk surga? Kata Nabi, iyalah, masuk surga. Kecuali kalau hutang. Coba, yang mati syahid punya hutang. Mu'allaqun bainas samaa'i wal ardh, bergantung antara langit dan bumi. Kalau orang punya hutang itu
nyangkut Pak, nggak tahu prosesnya gimana, jelas repot nggak urusannya. Makanya orang meninggal itu yang harus atau yang pertama kali ditanya keluarganya hutangnya. Ini almarhum ini punya sangkutan nggak? Kalau tidak diumumkan, kalau ada yang berhutang, hutang piutang, nggak sangkut paut, maka selesaikan. Jangan sekalian yang saya muliakan, Allah menutup dengan ulaika humul warisun. Mereka inilah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalid. Mereka inilah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Firdaus jangan tanggung-tanggung kata Nabi. Khususnya di bulan Ramadan kalau berdoa minta surga. Surganya surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah tempat para nabi, para rasul, sholihin, auliya, syuhada, sholihin. Kalau kata teman saya, nggak usah Firdaus lah. Surga yang paling bawah juga sudah cukup. Iya, tapi kan ngomong orang nggak boleh minta. Allah sedang diminta kok. Ya. Allah akan mengabulkan orang-orang yang meminta, orang yang berdoa apabila dia berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi ada syarat lagi, fal yastajibu, kalau mau doa dikabulkan atau cepat dikabulkan maka penuhi segala perintah-perintahku ya, dan wal yu'minu dan tetap dilandasi dengan iman yang benar. La'allahum yarshudun. Insyaallah dengan demikian Allah akan memberi kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Saya tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.